Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Wah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan bersemangat dong tentunya untuk pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hening sejenak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu ibu absensi terlebih dahulu ya. Nah, ketua kelas, apakah teman-temannya ada yang tidak hadir? Wah, semuanya hadir ya. Ini kelihatan banget kalian semangat untuk belajar. Adik-adik, sebelum kita ke materi yang akan kita bahas kali ini, ibu ingin tanya nih, apakah di sini siapa yang punya hewan peliharaan seperti kucing? Oke, ada ya. Nah, kira-kira yang punya hewan peliharaan seperti kucing ini, apakah kalian pernah mengamati tidak ya? Kucing itu bertelur apa melahirkan? Lalu hewan lainnya nih, seperti ayam. Apakah ayam ini melahirkan apa bertelur ya? Nah, untuk mengetahuinya nih adik-adik, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan perkembangbiakannya seperti apa. Nah, untuk itu mari persiapkan terlebih dahulu buku catatannya dan buku-buku penunjang dari materi hari ini. Oke, kalau sudah siap semuanya, ayo langsung saja kita ke pembelajaran hari ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup seperti hewan. Dan kalau kita ada waktu lagi, kita akan membahas mengenai cara perkembangbiakan hewan tersebut ya. Oke, adik-adik, setiap makhluk hidup itu pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Salah satunya adalah hewan. Di Indonesia itu sendiri terdapat berbagai jenis hewan, baik itu hewan peliharaan, hewan langka, bahkan hewan liar, yang pastinya mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tetapi setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda ya adik-adik, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Nah, misalnya nih, kalian punya 2 ekor kucing misalnya, yang kalian pelihara di rumah. Tetapi kucing yang pertama itu ukurannya kecil dari kucing-kucing yang lainnya. Tubuhnya yang saya maksud itu kecil. Nah, itu yang mempengaruhi mengapa itu bisa terjadi, ya itu karena adanya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kucing tersebut. Nah, berikut ini adik-adik perlu tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, berikut ini faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan hewan itu ada 2 ya, faktor internal dan faktor eksternal. Apa sih itu faktor internal dan faktor eksternal? Ada yang tahu nggak? Belum tahu ya? Oke, kita bahas yuk. Jadi, yang pertama kita bahas tentang faktor internal. Apa sih itu faktor internal? Faktor internal yaitu faktor yang terdapat di dalam tubuh hewan. Yang meliputi adalah genetik dari induknya mungkin dan bahkan diturunkan ke anak-anaknya. Kemudian yang kedua adalah itu dikarenakan oleh hormon dalam tubuh hewan. Nah, itu saja faktor internal dari pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang kedua, ada faktor eksternal. Pasti itu faktor eksternal, balikannya. Tadi kan dalam tubuh. Sekarang faktor eksternal itu adalah X, di luar. Berarti faktor yang terdapat di luar tubuh hewan yang meliputi makanan dan minuman, aktivitas tubuhnya, dan suhu udara, oksigen, serta sinar matahari. Oke adik-adik, sampai di sana sudah paham belum? Terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Sudah ya? Oke adik-adik, kita akan berlanjut ke faktor yang mempengaruhi
Oke, kita lanjutkan mengenai perkembangbiakan pada hewan. Nah, ada yang tahu nggak apa sih perbedaan antara perkembangan hewan dengan perkembangbiakan hewan? Ada yang tahu tidak? Belum tahu ya? Nah, mari kita bahas yuk. Jadi, yang pertama perkembangan hewan dulu ya. Perkembangan itu adalah perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, kematangan organ-organ fisik hewan. Sebagai contohnya, misalkan burung nih. Burung ketika menetas dalam telurnya itu, apakah dia bisa langsung terbang? Tidak kan? Nah, seiring perkembangannya waktu, perkembangbiakan tubuh dalam fisik dalam tubuh hewan burung tersebut akan mengalami perkembangan sehingga nantinya akan bisa terbang tanpa adanya bantuan. Nah, sedangkan perkembangbiakan adalah yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan sebuah keturunan yang bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Nah, sampai di sana adik-adik apakah paham perbedaan antara perkembangbiakan dengan perkembangan? Apakah sudah bisa dipahami dan sudah bisa dimengerti? Nah, kalau kalian sudah mengerti nih, Ibu mempunyai games yaitu tebak gambar terkait materi kita hari ini. Coba tebak, gambar apakah ini? Ada yang tahu? Yap, betul. Hewan yang mengalami perkembangbiakan. Nah, kemudian tebak gambar yang kedua. Hewan keapakah ini? Betul sekali, hewan yang mengalami perkembangbiakan. Nah, itu tadi 2 games atau 2 gambar yang kita jadikan suatu games untuk mengetahui seberapa paham materi kita kali ini. Maka dari games tersebut itu menjadi sebuah penuntut dari pembelajaran hari ini. Untuk yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai cara perkembangbiakan hewan tersebut. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Ibu tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi. Om. See you.